Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip BK. Prinsip-prinsip BK berkaitan dengan peserta didik sebagai sasaran layanan tujuan pendidikan, permasalahan, dan pengorganisasian. Anggota kelompok 3 yaitu Novita Sari Nur Saputri dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dan Atika Rehana SLM dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Suci Nuranika dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pengertian prinsip-prinsip merupakan permulaan suatu cara tertentu yang akan menciptakan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling memerlukan suatu prinsip atau aturan pelaksanaan dalam menjalankan program pelayanan bimbingan. Prinsip khusus YING BRK ITNDENP SRT didik prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik meliputi BK melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. BK berurusan dengan kepribadian dan perilaku individu yang unik dan dinamis, memperhatikan tahap-tahap dan aspek perkembangan individu. BK fokus pada perbedaan individu sebagai orientasi utama pelayanan. Pelayanan BK wajib diberikan kepada semua siswa. Prioritas pelayanan BK harus diatur berdasarkan kriteria yang jelas. Program BK harus berpusat pada siswa. Pelayanan BK di sekolah atau madrasah harus memenuhi kebutuhan individu yang beragam. Keputusan akhir dalam proses BK ditentukan oleh siswa sendiri. Prinsip-prinsip BK tujuan pendidikan. Pelaksanaan BK dimulai dengan memahami tujuan pelayanan dan diwujudkan oleh konselor kerjasama dengan pihak internal dan eksternal diperlukan untuk perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip BK meliputi yang pertama bisa adalah kemandirian konseling, yang kedua keputusan konseling harus dari kemampuan konseling sendiri, yang ketiga masalah khusus dilayani ahli semua bidangnya. Kelima, kerjasama antara konselor guru dan orang tua sangat penting. Yang keenam, guru dan konselor harus saling melengkapi. Dan yang ketujuh, penilaian dan reformasi pukulan BK perlu dilakukan. Prinsip-prinsip baik permasalahan perkembangan individu tidak selalu dipengaruhi oleh faktor positif, ada juga faktor negatif yang dapat menimbulkan hambatan. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien yang berkaitan dengan pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian di rumah, sekolah, serta lingkungan sosial dan pekerjaan, serta sebaliknya, kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menimbulkan masalah individu menjadi fokus utama layanan BK. Prinsip-prinsip pengorganisasian pelaksanaan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa prinsip utamanya adalah pencatatan layanan BK dilakukan di kartu pribadi cumulative record setiap siswa. Program BK harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. Waktu pelaksanaan BK harus dibagi secara adil di antara pembimbing. BK dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok, tergantung masalah dan metode yang digunakan. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BK di sekolah. Kesimpulan, prinsip merupakan panduan hasil kajian teoretis dan praktis yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip ini didasarkan pada kajian filosofis, penelitian, dan pengalaman tentang manusia, perkembangannya, serta kehidupan sosial budayanya. Terima kasih.